Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam atau PAI dalam lanjutan pembelajaran kelas 2 SD. Kali ini kita sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu asik bisa membaca Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membacanya. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Pada tahap kegiatanku, amatilah gambar berikut. Ada gambar 2.1 dan gambar 2.2. Pertanyaannya adalah, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Misalkan di gambar 2.1, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Soal yang kedua, yaitu ceritakan maksud gambar 2.1 dan gambar 2.2 di atas. Misalkan 2.2 terdapat dua orang, yaitu seorang ibu dan seorang anak sedang belajar tentang Al-Quran. Bagian A, melafalkan surah An-Nas. Sebelum kalian melafalkannya, mari kita mulai dengan tepuk tangan surah An-Nas. Tepuk An-Nas, nama surah An-Nas artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Oke, demikian tepuk tangan surah An-Nas. Soal berikutnya, apakah kamu sudah bisa melafalkan surah An-Nas? Silakan kamu lafalkan surah An-Nas bersama kakak atau orang tua kalian. Ayo dengarkan bapak atau ibu gurumu melafalkan surah An-Nas ayat per ayat. Setelah itu, tirukan melafalkan surah An-Nas bersama-sama. Mari kita membahas sedikit tentang tajwid yang terdapat di surah An-Nas dan kata-kata ataupun pengucapan yang sering keliru. Pada ayat pertama terdapat mad asli ataupun mad tabi'i karena huruf ain berharakat dhamma bertemu dengan waw sukun. Dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjangnya 2 harakat. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Selanjutnya, kedua, pada kata An-Nas terdapat gunnah sebab nun bertanda tasydid. Dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Bi Rabbin Nas. Bi Rabbin Nas. Nunnya ditahan 3 harakat. Kemudian terdapat juga mad arid lisukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Bi Rabbin Nas. Bi Rabbin Nas. Selanjutnya pada ayat kedua, kata yang sering keliru ada pada kata maliki. Jadi
huruf mimnya dibaca pendek. Ketika dibaca panjang, Maliki itu terdapat Fatihah. Akan tetapi di surah An-Nas, kata mim Maliki, mimnya itu pendek sehingga dibaca Maliki, bukan Maliki. Salah, yang benar Maliki. Kita ulangi sekali lagi, Maliki. Kemudian kata An-Nas, hukum tajwidnya sama seperti di ayat pertama. Selanjutnya, pada ayat ketiga terdapat mat asli ataupun mat tabi'i pada kata ilahi. Karena huruf lam berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjangnya 2 harakat. Mari kita baca sekali lagi, ilahin nas. Selanjutnya pada ayat keempat terdapat hukum bacaan ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf shin. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf shin. Min syarri, bukan min syarri. Salah, yang benar min syarri. Kita ulangi sekali lagi, min syarri. Kemudian pada kata waswasi yang sering keliru ketika dibaca sinnya berbaris kasrah, wasi-wasi, padahal sinnya berbaris sukun. Jadi dibaca waswasi. Kita ulangi sekali lagi, waswasi. Kemudian dalam kata khonnas sama seperti hukum bacaannya di kata pada ayat pertama, khonnas. Huruf nun ditahan selama 3 harakat. Khonnas. Selanjutnya pada ayat kelima ada kata yuwaswisu yang kadang keliru. Kadang huruf ianya dibaca panjang dengan 2 harakat. Yuwaswisu, salah. Yang benar adalah yuwaswisu. Kita ulangi sekali lagi, yuwaswisu. Kemudian pada ayat ke-6 terdapat gunnah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati. Kita ulangi sekali lagi, minal jinnati. Oke, demikian cara membaca surah An-Nas beserta tajwidnya dan kata-kata yang sering keliru. Kita akan lanjutkan lagi dengan surah-surah yang lain. Pada tahap sikapku, aku lafalkan sendiri surah An-Nas ayat per ayat. Kemudian pada tahap ayo kerjakan, lafalkan surah An-Nas bersama kakak atau orang tuamu. Karena sekarang masa pandemi, silahkan rekam pelafalan surah An-Nas kemudian dikirim melalui WhatsApp group. Demikian pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang lain.